Waduh, beneran ini ya? Yaitu ada berita, yaitu yang menyebut AHY bakal ketemu Puan Maharani. Nah, itu artinya apa? Artinya bisa jadi yaitu Demokrat yaitu berkoalisi dengan PDIP. Di mana pada waktu itu yaitu Demokrat dan bahkan Nasdem saling silang pendapat dan bahkan juga akan menarik dukungannya. Terlebih juga yaitu elektabilitas Anies Baswedan selalu turun bukannya naik. Tiba-tiba ada berita yang menyebut seperti ini, yaitu breaking news. Sekjen PDIP Hasto sebut bakal ada pertemuan Puan Maharani dengan AHY. Bagaimana tidak pusing ya? Di sini Anies Baswedan selaku capres pada tahun 2024 padahal juga sudah dideklarasikan yaitu oleh Nasdem, Demokrat dan juga bahkan PKS. Tiba-tiba ada manuver yang sangat mengejutkan. Nah, di sini kalau Hasto bakal menyebut Puan Maharani akan bertemu dengan AHY, ya itu kemungkinan akan dalam waktu dekat ini pasti akan melakukan pertemuan. Ya, dimana juga tidak ada kepastian ya AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dan bahkan pada saat yang lalu video Ahmad Syaroni yaitu Demokrat tetap ngotot yaitu menyodorkan AHY sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Nah, di sini bakal juga dikomentari oleh Mbak Sri. Bakal lurek 2022 dengan 2023 kok berbeda. Bertakon ya, lek ngunu yang butuh sopo sih? Saya penasaran ya, kira-kira beritanya beneran ada apa tidak ya? Yaitu dari sini, pada 10 Juni 2023 dari CNN Indonesia, Puan AHY akan bertemu jajaki rencana damai PDIP dan Demokrat. Nah, ini pasti akan sangat memusingkan Anies Baswedan dan juga Nasdem ya. Tiba-tiba AHY akan bertemu dengan Puan ya yang notabene akan mengusung Ganjar Pranowo lah. Ya jelas ketika AHY akan berkoalisi dengan PDIP pasti akan mendukung Ganjar Pranowo. Menurut saya langkah yang tepat sekali lah, yaitu mendukung capres dari Ganjar Pranowo. Karena ya pasti akan menang lah, apalagi dari elektabilitasnya semakin hari perolehan elektabilitasnya semakin tinggi. Jadi menurut saya langkah yang tepat sekali dan meninggalkan Anies Baswedan menurut saya sangat tepat. Apalagi juga dari survei-survei yang ada, elektabilitas Anies Baswedan justru turun. Bahkan banyak yang pendukung Anies Baswedan lebih percaya polling karena bisa memenangkan Anies Baswedan saat melakukan polling. Itu kan menurut saya juga lucu sih. Nah, di sini Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani dilaporkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Usai ramai penjajakan kerjasama kedua partai. Rencana pertemuan itu terlontar dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto usai menghadiri peresmian kapal rumah sakit di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog. Tetapi kami menghormati etika politik, ujar Hasto. Namun dia tidak memberikan lebih rinci waktu dan agenda pertemuan tersebut. Iya, nanti kan habis peresmian kapal rumah sakit Laksamana Malahayati, jadwal-jadwal di DPR nanti kita lihat, ujarnya. Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono digadang-gadang menjadi bakal cawapres Anies, namun hingga kini belum ada kejelasan siapa sosok pendamping Anies Baswedan. Nah, bahkan sesudah deklarasikan pada tahun 2022 yang lalu sampai saat ini juga masih belum menentukan cawapres pilihan Anies Baswedan. Bahkan juga Demokrat dikabarkan ngotot lah, yaitu menyodorkan AHY sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Tetapi apalah daya sampai saat ini juga cawapres dari Anies belum diumumkan dan bahkan juga elektabilitas Anies Baswedan semakin merosot. Ya wajar saja lah, koalisi semakin tidak solid dan bisa saja koalisi yang lain atau parpol yang lain dari koalisi perubahan ya bisa bermanuver mendukung Ganjar atau Prabowo karena kemenangan Ganjar dan juga Prabowo ya dirasa lebih lah dari Anies Baswedan. Apalagi di survei-survei juga Ganjar dan Prabowo selalu kejar-kejaran, yaitu di angka 33 untuk Prabowo dan 37 untuk Ganjar Pranowo. Nah, bahkan di sini juga yaitu bukannya semakin solid, di sini juga semakin panas dingin hubungan Demokrat dengan Nasdem gegara cawapres dari Anies Baswedan. Nah, di sini juga hubungan Partai Demokrat dengan Nasdem di Koalisi Perubahan untuk Persatuan memanas setelah saling singgung soal kandidat calon wakil presiden cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Demokrat disebut akan keluar dari koalisi jika Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tak jadi mendampingi Anies. Tetapi kabar ini yaitu akan menarik dukungan
di Koalisi Perubahan juga dibantah. Dan juga sih pada saat lalu ketika ada hubungan retak Koalisi Perubahan juga isu tersebut ditampik lah, kita semakin solid mendukung Anies Baswedan dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya dalam berita-berita yang beredar justru Nasdem dan juga Demokrat dikabarkan malah hubungannya semakin retak ya. Apalagi ini juga cawapres pendamping Anies Baswedan juga belum dideklarasikan, belum juga diumumkan. Dan terlebih lagi yaitu Demokrat kekeh atau ngotot, yaitu menyodorkan nama AHY sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Nah, di sini panas dingin hubungan Demokrat dan Nasdem. Ini bermula saat Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut partainya akan mengevaluasi dukungan terhadap Anies jika cawapres tak segera diumumkan bulan ini. Pernyataan Andi Arief itu pun direspon Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dia mengatakan Demokrat hanya memaksa AHY untuk menjadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika AHY tak menjadi cawapres, Demokrat disebut Ali bisa saja hengkang dari koalisi. Andi Arief lantas bertanya balik ke Ahmad Ali. Melalui akun Twitternya, Andi Arief menepis anggapan tersebut. Andi Arief justru bertanya balik ke Ahmad Ali, apakah Nasdem akan keluar jika Anies akan memilih AHY sebagai cawapres? Menurut Ahmad Ali, gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi. Bisa membuat kita berbalik tanya pada Ahmad Ali jika Anies memilih AHY sebagai Nasdem. Apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Kata Andi Arief. Nah, tetapi di tengah isu retaknya Demokrat dan Nasdem, di sini ada berita yang menurut saya sangat mengejutkan sekali. Walaupun sudah diprediksi sih, bahkan juga diprediksi oleh Denny Siregar pada saat itu Demokrat akan berkoalisi dengan PDIP dan mengunjung Ganjar Pranowo. Tapi saya sih dari sini kaget sih kalau Demokrat bergabung dengan PDIP dan mendukung Ganjar, ya pastilah Anies Baswedan pasti tidak bisa mendaftar di KPU dan gagal nyapres tentunya dari sini. Nah, dari sini PDIP belakangan berusaha menjalin kerjasama dengan Demokrat pada Jumat. Hasto mengatakan keseriusan partai berlogo banteng ini untuk menggait Demokrat. Kami dengan kerendahan hati menawarkan suatu kerjasama, kata Hasto di kantor DPP PDIP Jakarta. Sinyal ajakan kerjasama juga muncul dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ketika itu ia mengungkapkan beberapa nama tokoh yang masuk radar cawapres Ganjar. Mereka adalah Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno hingga Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Menanggapi ajakan kerjasama itu, Partai Demokrat enggan berkomentar lebih banyak. Ya, semoga sajalah semakin hari semakin kesana semuanya bisa terungkap ya. Dan saya berharap juga sih, sebenarnya saya menginginkan Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden pada 2024. Kita buktikan saja masyarakat memilih atau tidak, kita tentukan pada Pilpres 2024. Jadi untuk saat ini sih menurut saya Anies bisa lolos menjadi capres karena memang dari situlah bisa dibuktikan masyarakat lebih memilih Anies, Ganjar atau Prabowo. Jadi biar tahulah kalau Anies Baswedan itu tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia.